Kepada terdakwa, silakan berdiri. Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 11 Yunto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP, pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yunto pasal 65 ayat 1 KUHP. Mengadili menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan ke-3. Membebaskan ia terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dari dakwaan ke-1 primer dan dakwaan ke-3. Menyatakan bahwa terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali sebagaimana dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan ke-2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anas Urbaningrum tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun ditambah dengan pidana denda sebanyak 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menghukum pula terdakwa Anas Urbaningrum tersebut untuk membayar uang pengganti kerugian kepada negara sebesar 57.590.330.580 rupiah dan 5.261.070 dolar Amerika Serikat dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa penuntut umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai 216 dipergunakan dalam perkara lain. Barang bukti nomor 217 sampai dengan 878 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 879 sampai dengan 902, 905 sampai dengan 908 haruslah dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 67 sampai 70 dikembalikan kepada Martinus. Barang bukti nomor 138 sampai 144 dikembalikan kepada saksi Nur Rahmat Rusdam.
barang bukti nomor 802, 801 dan 803 dikembalikan kepada Dinazar. Barang bukti nomor 801 yakni sebidang tanah di Panggung Harjo Sewan Bantul seluas 280 sebagai dan juga sebidang tanah di Panggung Harjo Sewan Bantul seluas 389 meter sebagaimana barang bukti 801 dan 803 tersebut di atas dikembalikan kepada Dinazar. Barang bukti nomor 896 dan 897, 801, 803 dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 896, sebidang tanah berserta bangunan di atasnya dengan luas 1.526 meter bujur sangkar sesuai dengan buku tanah nomor 4868 yang berlokasi di Desa Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kabupaten atau Kota Depok atas nama Anas Urbaningrum. Barang bukti nomor 897, sebidang tanah berserta bangunan di atasnya dengan luas tanah 661 meter bujur sangkar sesuai dengan buku tanah hak milik nomor 33 berlokasi di Desa Kebonsari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya atas nama Anas Urbaningrum dikembalikan kepada Anas Urbaningrum tersebut. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Silakan duduk. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 18 September oleh kami Haswandi sebagai Hakim Ketua, Prim Haryadi, Sutio Jumagi Akhirno, Slamet Subagio, dan Joko Subagio masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 24 September tahun 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu masing-masing Hakim Anggota. Suryono Panitera Pengganti dengan dihadiri Dr. Yudi Kristiana penuntut umum beserta tim penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, terdakwa dengan didampingi oleh tim penasihat hukumnya. Demikianlah putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan yang tadi sudah didengar bersama. Oleh sebab itu terhadap putusan ini undang-undang memberi hak baik terhadap terdakwa maupun kepada penuntut umum. Pertama, hak untuk menerima putusan jika putusan ini telah dianggap adil. Kedua, hak untuk berpikir dalam waktu 7 hari guna mempertimbangkan apakah akan menerima atau akan mempergunakan upaya hukum. Dan yang ketiga, hak untuk mempergunakan upaya hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Hal yang sama kami sampaikan juga kepada penuntut umum. Dan terhadap hal ini kami tanyakan kepada terdakwa apakah sudah ada sikap atau silakan konsultasi dengan penasihat hukum.